Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur Masjid Raudhatul Jannah. Pada siang hari ini kita akan membicarakan tentang keseharian kita yang terkadang orang membela diri, memperkokoh diri, meyakinkan orang lain dengan cara bersumpah. Sepertinya sumpah adalah kiat, cara untuk mempengaruhi orang lain. Nah, di dalam Al-Quran bahkan sumpah-sumpah itu banyak ya. Di antaranya ada yang disebut dengan ketika seorang yang kecewa dengan istrinya, kemudian dia melakukan ila. Ila di mana seorang suami bersumpah atas nama Allah tidak mau menggauli istrinya. Budaya ila itu ada sebelum Islam turun. Nah, kemudian hukum ila ini diadopsi, dimasukkan dalam Al-Quran, tetapi Al-Quran memberikan ketegasan. Gak boleh kamu mengila, karena itu adalah eksploitasi kaum wanita. Jadi sumpah yang menghilangkan hak asasi manusia itu dihapus dengan turunnya Al-Quran ini. Baik, kita akan melihat ayat yang berkenaan dengan sumpah ini pada ayat Al-Baqarah ayat 224 sampai 227. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Wallahu sami'un alim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum wallahu ghafurun halim. Wallahu ghafurun halim. Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim wa in azamut talaqa fa innallaha sami'un alim. Shadaqallahul maulanal azim. Wala taj'alu urdatan li aymanikum antabarru. Jangan kau jadikan Allah itu pencegah dalam melakukan satu kebaikan karena kamu sudah bersumpah. Wa tattaqu, dan hendaknya kalian takwa, takut kepada Allah. Wa aslihu bainan nas, hendaknya kalian melakukan kepatutan, kelayakan di antara manusia. Wallahu sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, bapak-bapak sekalian, ibu yang kami hormati, di dalam tafsir dikatakan wa kana ar-rajulu yahlifu ala alla yaf'ala ba'dal khair min silaturahim au islahi bainan nas au ihsanin au ibadatin thumma yaqulu akhafullah in hanastu fi yamini. Ada seorang laki-laki yang bersumpah tidak mau melakukan kebaikan, ya, seperti memutuskan silaturahim, kakak beradik, paman, keponakan dari daerah bersama, nasib menceritakan dan mencatat hasilnya tidak sama, selalu minta pertolongan.
yang dimintai tolong pamannya merasa bosan, akhirnya terjadi sumpah. Ya. Apalagi ketika minta anaknya paman tidak diterima karena beda ya nasib ekonominya, maka bersumpah dia. Orang yang bersumpah atas nama Allah tidak mau menyambung silaturahim, mau memutuskan hubungan, atau dia bersumpah tidak akan melakukan ibadah karena protes sama Tuhan, dan dia mengatakan saya tidak mau melanggar sumpah saya kepada Allah. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi Allah melarang menjadikan sumpah kepada Allah itu menjadi penghalang untuk melakukan kebaikan. Nggak boleh. Kemudian pada ayat berikutnya, la yu'akhidzukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menetapkan hukum pada sumpah yang dilakukan dengan lagau. Lagau itu kesia-siaan. Orang mengucapkannya tidak bermaksud mengucapkannya. Dan biasa sampai saat ini dari zaman Nabi sampai sekarang ini kalau kita belanja di Mekah, di Madinah itu sudah lazim. Wallah hadza thamanu hadza kadza. Orang selalu bersumpah, wallah, demi Allah, hadza thamanu kadza. Ini harganya segini. Nah, sumpah yang semacam ini termasuk sumpah yang lagau, sumpah yang tidak diambil, sumpah yang oleh Allah tidak dinilai. La yu'akhidzukumullahu billagwi fi aimanikum. Allah tidak menetapkan hukum, tidak menilai satu sumpah yang dilakukan dengan lagau. Walakin yu'akhidzukum bima kasabat qulubukum. Akan tetapi Allah akan menilai sumpah kalian, memberikan catatan hukum atas perbuatan yang sumpah kalian itu bima kasabat qulubukum. Manakala hati kalian ikut mengatakan sumpah. Wallahu ghafurun halim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengetahui, ya, Maha Bijaksana, ya, Halimun. Bapak sekalian yang berbahagia, Allah sudah mengumumkan tidak boleh orang bersumpah. Tetapi sumpahnya itu cuma yang penting dalam rangka memuluskan dagangannya. Orang bersumpah dalam rangka transaksinya diyakinkan. Gitu. Lalu apakah orang yang melakukan sumpah itu kemudian hasilnya itu perbuatan dosa? Jawabannya dosa. Jadi kalau berdagang dengan cara bersumpah, maka uang hasil perdagangannya haram. Nah, ulama-ulama mengatakan qad ikhtalafa ahlu ta'wili fil muradi min lagwil yamin. Terdapat beberapa perbedaan pendapat di kalangan ahli tafsir tentang yang dimaksud sumpah lagau itu tadi. Sumpah yang tidak terhitung itu. Yang pertama, innal lagwa fil yamin ma yajri bihil lisanu min ghairi qasdil halfi. Ketika seseorang bersumpah, lidahnya mengatakan sesuatu tetapi di dalam hatinya tidak ada. Bagaimana dengan sumpah orang yang punya istri dua ketahuan? Punya istri kedua ketahuan, kemudian istrinya bilang sumpah. Boleh sumpah. Ambil Quran. Qurannya ditaruh atas kepala. Demi Allah saya bersumpah tidak punya istri selain yang di hadapan saya. Padahal istri mudanya itu dijadikan saksi di depannya itu. Jadi dia tidak berbohong. Emang istrinya yang ada yang di depan ini. Ini jangan dijadiin modus ini, Pak.
Jadi ada cerita tentang hikayat di Arab itu. Waktu dia ketahuan, maka dia suruh istrinya bertamu ke rumahnya. Kemudian istrinya ngebreng, tamu yang istri mudanya ini dijadikan saksi oleh istri tuanya. Maka sumpahnya, demi Allah saya bersumpah, tidak ada istri saya kecuali yang di hadapan saya. Emang dua-duanya di hadapan. Apakah itu sumpah yang semacam itu termasuk sumpah yang benar? Itu sumpah benar. Yang dimaksud sumpah lagau itu dia mengucapkan tidak dengan hati, dia nggak ada orang yang dimaksud, nggak ada, tapi dia bersumpah bahwa saya tidak menikah dengan siapapun kecuali dengan si A, Bapak. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini bisa menjadi mustahzi, orang yang memperolok-olok Tuhan ketika dia sebenarnya melakukan itu dalam rangka memang memperolok-olok. Ya, bahwa dia sengaja menyebutkannya demi selamat, nggak kena centong istrinya. Ya. Itu istilah tuh kalau kepala dipukul centong oleh istrinya itu. Nah, Bapak sekalian, jadi yang pertama itu yang dimaksud dengan sumpah lagau itu. Yang kedua, annal wal yamin wa ayyahlafa ala syai'in annahu kana fayazharu lam yakun aw syai'un ya'taqidu annahu lam yakun, ya. Bahwa dia bersumpah dengan sesuatu tetapi dia meyakini sesuatu itu tidak akan nampak, tidak akan terjadi gitu. Jadi bersumpah terhadap sesuatu yang memang itu mustahil terjadi. Nah, itu juga dianggapnya sebagai sumpah lagau. Kemudian yang tiga, an-nahu yamil ghadab. Orang yang bersumpah dalam keadaan marah. Nah, Bapak sekalian, orang kalau bersumpah marah kemudian dia bersumpah, itu sumpahnya termasuk tidak dihitung. Tetapi kalau dia marah dan dia menceraikan istrinya, jadi mesti dibedakan. Orang marah bersumpah atas nama Allah, mengatakan ini dan itu sumpahnya tidak berlaku. Tapi orang marah menceraikan istrinya, jatuh perceraiannya. Jadi perceraian itu dengan sadar diucapkan, jatuh. Marah diucapkan, jatuh. Bahkan seorang artis yang suami istri kemudian main sinetronnya dia suami istri, cuma tuntutan skenario bahwa dia cerai. Suaminya mengatakan saya cerai sama kamu mulai hari ini. Dalam skenario itu si suami menceraikan istri, maka perkawinan yang ada pada dirinya tercerai juga. Jadi laki-laki itu nggak boleh mengucapkan cerai dengan khitab tertentu, yang dituju tertentu, walaupun itu tuntutan skenario. Tapi kalau marah, hukum membedakan. Sumpah dengan ketika marah, maka itu tidak dihitung. Ya. Kemudian yang keempat, innahul yaminu 'alal ma'siyah. Ketika seseorang bersumpah untuk melakukan kedurhakaan. Demi Allah saya bersumpah, saya tidak mau lagi mengakui ini anak saya. Bapak, di Jakarta ini ibu yang bersumpah karena anaknya melakukan kesalahan. Tidak mau menganggap anak lagi. Memutuskan silaturahim itu bagian dari dosa besar. Paman dengan keponakan, kakak dengan adik, anak dengan bapak, itu bisa terjadi. Ya,
Jadi dia 2 kali dosa. 1 melakukan kesalahan, 2 menjual nama Tuhan atas nama sumpah. Ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, bagaimanakah orang yang melanggar sumpahnya itu? Dan di dalam ayat dikatakan, ayat yang lain, bahwa kafaratuhu it'amu asyra masakin, maka dia harus memberi makan 10 orang miskin, au kiswatuhunna, atau memberi pakaian 10 orang miskin, ya, au itqu raqabah, atau dia memerdekakan seorang budak perempuan. Dan ini yang sudah tidak ada. Apabila dia tidak punya uang, maka dia fasyamu salasati ayyam, dia puasa 3 hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pejabat di Indonesia itu sumpahnya pakai Quran. Dia bersumpah atas nama Allah itu untuk melaksanakan undang-undang, melaksanakan ya pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Kalau kafaratnya cuma memberi makan 10 orang, yang dikorupsi 11 triliun mah kecil. 10.000 orang juga nggak ada masalah. Kalau yang dikorupsi itu miliaran, apalagi triliunan. Ya kan, memberi makan 10 orang atau memberi pakaian 10 orang, membebaskan budak sudah tidak ada, berarti yang keempat itu puasa 3 hari. Yang pertama, Bapak sekalian yang berbahagia, sumpah mengangkat Quran itu hanya ada di Indonesia. Itu mengikuti pola yang di Eropa, yang beragama Nasrani, mereka memegang Injil, tangannya di atas Injil. Kemudian modifikasi Indonesia, Al-Qur'annya taruh di atas. Kalau dalam Islam, sumpah itu naik ke mimbar. Ada tuduhan seorang suami yang tidak mau menerima anak yang dilahirkan karena dianggap anak perselingkuhan. Maka suaminya hari Jumat sebelum khotib naik, dia naik ke mimbar bersumpah 4 kali, menyatakan tidak percaya kepada istrinya, bla 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 bla, 4 kali berturut-turut ucapan. Yang kelimanya dia mengatakan, kalau saya berbohong, mengada-ada, menuduh ya tanpa kebenaran, maka saya terkena azab Tuhan.